Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat religi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat teriring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, mudah-mudahan di hari yaumil kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi dimanapun Anda berada, ketika kita hendak membangun rumah, tentunya yang pertama kita pikirkan adalah pondasinya. Semakin bagus pondasinya, semakin kuat pondasinya, tentunya akan semakin kokoh bangunan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika bangunan tersebut mungkin dari segi adukannya kurang pas, banyak yang dikurangi, maka tentunya hasil daripada bangunan tersebut akan rapuh ataupun cepat roboh. Hadirin sahabat religi dimanapun Anda berada, begitu juga kita selaku umat manusia di dalam bertauhid kepada Allah, tentunya kita harus menanamkan sikap ataupun iman dan takwa kita di hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Buniyal Islamu ala khamsin, sahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wal haji wa saumi Ramadana. Bahwasanya Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bertauhid kepada Allah. Apa ucapan tauhidnya? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Walaupun kita bahasanya diiming-iming supermi, 1 bungkus untuk pindah agama, tetapi kalau kita kalimat tauhid itu tertanam dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan tergoda. Yang selanjutnya yaitu wa iqamis shalat, dirikanlah sholat. Pembeda daripada kafir dan muslim adalah di sholatnya. Jangan mengaku muslim kalau enggak sholat 5 waktu. Betul. Tetapi ketika kita mengaku seorang muslim, kita harus menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai mengaku Islam tapi Islam KTP. Tapi jangan juga kita mengaku Islam ada istilah sholat terus maksiat jalan, yaitu STMJ. Ini jangan sampai ya saudara-saudaraku. Hadirin sahabat religi yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua yaitu tunaikanlah zakat. Zakat pada umumnya untuk masyarakat ini pasti ketika bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah, yaitu zakat kaitan dengan kebersihan jiwa kita. Tetapi zakat juga harus dikeluarkan, bukan zakat fitrah saja, yaitu ada namanya zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda kita. Jadi kadang-kadang yang sering dilalaikan oleh masyarakat awam ini, kalau zakat fitrah setahun sekali di bulan Ramadan berbondong-bondong untuk menunaikan zakat fitrah di masjid, di musola ataupun penyelenggara zakat lainnya. Tetapi zakat mal, misalkan beliau ataupun seseorang punya emas sampai 1 kilo ataupun sampai 100 gram, punya harta benda, perak, tetapi mereka lalai dalam menunaikan zakat malnya. Padahal secara aturan
syariat Islam ketika sudah mencapai nisab ataupun mencapai 1 tahun itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hadirin sahabat religi dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Insya Allah beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi kita akan menunaikan sama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kotorin dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jangan sampai tanpa uzur ataupun tanpa halangan tidak puasa. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu naik haji bila mampu. Kaitan naik haji ini tidak hanya perkara materi, tetapi perkara kesehatan juga harus diperhatikan. Tapi dua-duanya juga harus berjalan bersamaan. Duit banyak, tapi sakit-sakitan dan nggak ada namanya kesempatan. Jadi baik harta kita harus ada sebagai ongkos ke sana, kesehatan harus mendukung, kesempatan sesuai peraturan Kementerian Haji dan Umroh di Republik Indonesia ini. Jadi jangan sampai ada suatu cerita orang sudah punya uang 30 juta. Beliau ini pengen naik haji. Nabunglah di bank syariah. Hanya nabung tok, nggak bilang daftar haji. Sampai kapanpun ya nggak dipanggil haji karena nggak daftar haji. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu hadirin sahabat religi sekalian yang ingin menunaikan haji, maka datanglah di Kementerian Agama di kabupaten masing-masing. Jadi jangan sampai jika kita tidak tahu, tanya sama yang tahu. Kalau kita malu tanya sama tetangga, langsung ke KUA nanya terkaitan dengan ibadah haji. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 5 pondasi agama ini tertanam dalam diri kita dan tentunya dapat kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.